Informasi penting, mulai besok tanggal 8 Februari hingga tanggal 12 Februari 2024 sebelum pemilihan umum yang dimana coblosan atau pemilihan umum kan dilaksanakan di tanggal 14. Nah, sebelum pemilu ini ada informasi penting yang akan saya sampaikan setelah saya tadi melakukan rapat koordinasi dengan PT POS Indonesia sebagai penyalurnya. Dan juga terkait kabar dari penyalur Bank Himbara maupun BSI. Terkait kabar PKH dan BPNT tahap 1 2024 dan juga terkait BLT mitigasi resiko pangan. Kira-kira kapan jadi disalurkan? Dan bagaimana update-nya di SIKNG akan kita bahas selengkapnya. Namun sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas masih terkait informasi bantuan sosial PKH tahap 1 2024, BPNT atau Bantuan Sembako tahap 1 2024 dan juga terkait BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 yang dimana BLT tersebut merupakan pengganti BLT El Nino. Nah, apa kabar ketiga bantuan sosial tersebut baik yang lewat KKS maupun yang lewat PT POS Indonesia? Nah, barusan saya melakukan rapat koordinasi dengan pihak penyalur ya terkait mengenai informasi penting mulai besok tanggal 8 hingga sampai 12 Februari 2024 ini. Nah, apa informasi pentingnya? Apakah semuanya akan disalurkan atau dicairkan sebelum hari pencoblosan atau pemilu di tanggal 14 Februari 2024? Ataukah nanti setelah pemilu akan ada lagi penyalurannya? Dan bagaimana kabar terkait BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 jadi dicairkan sebelum pemilu atau setelah pemilu ya? Nanti akan kita bahas. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, gimana kabar para KPM, baik yang pencairannya biasanya lewat KKS maupun yang sedang menunggu pencairan lewat PT POS Indonesia? Nah, selamat bagi yang sudah masuk saldo BPNT alokasi bulan Januari 2024 di KKS maupun saldo PKH yang sudah masuk di KKS sampai hingga hari ini sudah terpantau hampir merata di seluruh KKS bank penyalur. Ini bantuan saldo PKH dan BPNT tahap 1 2024 ini cair ya. Nah, diawali yang pertama beberapa hari yang lalu di BRI, susul BSI, disusul BNI, kemudian KKS Bank Mandiri. Nah, ini sudah hampir lengkap ya semuanya, saldo PKH dan BPNT masuk. Tinggal BSI kayaknya ya. Untuk wilayah Aceh silakan komentar apakah sudah lengkap. Untuk saldo BPNT yang pertama dulu sudah masuk, apakah saldo PKH-nya juga sudah menyusul cair hingga sampai hari ini? Nah, karena ini sudah mendekati hari H, yakni hari pencoblosan atau hari pemilu ya, pemilihan umum, calon presiden, presiden, wakil presiden dan juga pemilihan anggota legislatif ya 2024. Nah, ini kan memang ditargetkan itu penyaluran itu sebenarnya harus sudah mulai dilaksanakan sebelum pemilu. Nah, salah satunya yang sudah berjalan adalah penyaluran PKH BPNT tahap 1 2024 yang lewat KKS. Karena memang yang lewat KKS ini tidak perlu persiapan-persiapan seperti mengumpulkan massa, tidak ada antrean karena langsung masuk ke rekening atau kartu KKS dan para KPM bebas ya, bisa sewaktu-waktu mencairkan bantuannya melalui mesin ATM atau agen ya secara mandiri. Nah, jadi itu
Mungkin ada KPM yang belum terisi saldo bantuan PKH dan BPNT tahap 1 2024 di kartu KKS-nya. Nah, pastikan ya Anda masih dapat PKH dan BPNT, masih aktif, masih layak di SIKNJ. Karena kalau yang sudah ditidaklayakkan di SIKNJ, karena banyak alasannya pasti. Nah, itu berarti bantuan Anda ya jangan diharapkan cair atau masuk saldonya di KKS lagi ya, kalau sudah tidak layak di SIKNJ. Jadi itu. Nah, untuk selanjutnya, ini yang masih menunggu adalah para KPM yang pencairannya lewat PT Pos Indonesia. Alhamdulillah, beberapa daerah sudah dibagikan surat undangan dari PT Pos Indonesia ya untuk pencairan PKH dan BPNT. Kalau PKH-nya untuk alokasi 3 bulan, Januari, Februari, Maret 2024, dan untuk BPNT-nya ini hanya 1 bulan, yakni Rp200.000 ya. Nah, untuk besok tanggal 8 sampai tanggal 12 Februari ini mungkin beberapa daerah ini akan mulai disalurkan ya yang lewat PT Pos Indonesia. Walaupun hari libur, kemungkinan ada daerah yang tetap menyalurkan hingga mungkin sebelum pemilu. Nah, karena pemilunya itu tanggal 14, jadi di pemilu itu ada hari tenang ya. Hari tenang itu sebenarnya 3 hari sebelum hari coblosan, tanggal 11, 12, 13 ya. Nah, kemungkinan itu lebih amannya sampai tanggal 12 karena memang ada beberapa resiko ya yang mungkin diantisipasi oleh pemerintah desa atau kelurahan. Karena biasanya penyaluran pos itu ada yang ditempatkan di kantor desa, balai desa atau balai kelurahan. Jadi kemungkinan resiko-resiko nanti agar tidak diduga ya, agar tidak dicurigai ada gerakan politik. Jadi kemungkinan pemerintah desa atau kelurahan ada yang meminta penyalurannya itu ditunda setelah pemilu. Ini memang wajar juga karena memang untuk mengantisipasi, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Menghindari kecurigaan dari pihak lain karena ya namanya momentum tahun politik, wajar ya kecurigaan oleh pihak lain ya, yang curiga mungkin ini dipolitisasi. Nah, itu bisa saja. Jadi para KPM ya seharusnya bisa mengerti akan hal ini ya. Entah itu dicairkan sebelum pemilu maupun setelah pemilu ya nggak masalah ya. Yang penting nama Anda itu masih layak, masih aktif mendapatkan PKH BPNT, jadi tinggal menunggu waktu saja. Jadi itu hanya memerlukan sedikit kesabaran saja, ya tinggal menunggu waktu saja. Nah, jadi nggak usah iri, nggak usah ribut, dan nggak usah ramai apabila mungkin ada daerah atau kecamatan lain di daerah Anda yang cairnya sebelum pemilu. Nah, karena itu nanti akan dilanjutkan setelah pemilu. Karena penyaluran lewat pos seperti biasanya ya, itu membutuhkan waktu yang tidak cukup 1 hari. Misal dalam satu kabupaten ada 10 atau mungkin 20 kecamatan. Nah, itu dari berbagai kecamatan itu dijadwalkan di hari-hari yang berbeda. Nah, kemungkinan ada yang sebelum pemilu dan bisa dilanjutkan setelah pemilu. Ya, jadi nggak masalah ya. Nanti apabila bantuannya mungkin di daerahnya ada yang cair sebelum pemilu, ada yang cair setelah pemilu. Nah, itu untuk PKH dan BPNT tahap 1 2024. Nah, gimana untuk BLT mitigasi resiko pangan? Nah, untuk BLT mitigasi resiko pangan yang sebagai pengganti BLT El Nino Rp600.000. Nah, ini belum ada kabar ya dari PT Pos, juga belum ada kabar. Jadi karena ini sudah fix yang dicairkan duluan PKH dan BPNT, artinya pencairannya tidak berbarengan ya. Dan sampai saat ini, detik ini juga belum ada kabar, di SIKNJ belum muncul ya untuk status BLT mitigasi resiko pangan. Jadi kemungkinan BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 itu kalau jadi disalurkan kemungkinan ya setelah pemilu ya. Jadi itu. Jadi harap bersabar karena memang di SIKNJ belum ada tanda-tanda sama sekali terkait BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000. Nah, jika nanti ada seseorang atau mungkin KPM yang memposting mengabarkan ada bantuan Rp600.000 yang dia terima ya dari pos, nah itu adalah
bantuan untuk PKH tahap 1 2024 untuk alokasi 3 bulan, Januari hingga Maret 2024. Bagi KPM yang punya komponen lansia atau disabilitas. Karena dapatnya memang Rp600.000. Jadi nggak usah heran, nggak usah heboh, nggak usah kaget jika ada KPM yang memang dapat bantuan senilai Rp600.000 dalam bentuk uang tunai dari pos. Karena yang dari pos memang alokasi untuk PKH itu untuk 3 bulan. Bagi yang punya komponen lansia itu dapatnya 600. Kalau yang KKS itu yang punya komponen lansia kan hanya Rp400.000 ya, karena hanya 2 bulan, Januari Februari. Nah, jadi itu ya informasinya terkait PKH, BPNT dan BLT mitigasi resiko pangan. Semoga bisa dimengerti semua KPM ya. Dan demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.